Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khassa ba'da ibadihi bil husna wa ikhtara minhum man khassahu bil ilmi wat tuqa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihi al-mustafa wa waliyyihi al-mujtaba sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad al-mab'uthi ila kafatin nasi araban wa ajama wa ala alihi wa ashabihi mafatihil huda wa masabihid duja ahli sidqi wal wafa. Yang saya muliakan Bapak yang mewakili Wali Kota Jakarta Selatan, Bapak Camat, Bapak Ketua Forum Lintas Ormas, Bapak Polsek, Bapak Kepala KUA dan para pejabat yang lain, Ashabul Fadilah, Hadratil Ulama wal Masyayikh, wabil khusus Sahibul Ma'had, pimpinan Ma'had Al-Mawaddah yang Al-Mukarram Kiai Haji Abdullah Sani dan seluruh jajaran dari Pondok Pesantren Al-Mawaddah dan Al-Mukarramin, para ulama, Ashabul Ma'ahid, pimpinan pondok-pondok pesantren di daerah Jagakarsa dan sekitarnya, Al-Mukarram Syekh Gula dari Pakistan, marhaban bihudurikum, hayyakallah. Dan juga Ketua Majelis Ulama Jagakarsa Kiai Haji Sulaiman dan para ulama, hadirin hadirat sekalian, para santri putra dan santri putri, para ibu-ibu sekalian. Saya pertama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala hari ini bisa bersilaturahim di Pondok Pesantren Al-Mawaddah dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haul pendiri muassis daripada pesantren ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati hari ini adalah orang yang tidak ada bandingannya di dunia ini. Paling banyak disebut-sebut orang di mana saja. Bahkan sampai sekarang setelah 14 abad, ketika orang berziarah di makamnya di Madinah, orang mencucurkan air mata ketika menyampaikan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Seorang ilmuwan dari Mesir, Dr. Haikal, dia menulis dalam bukunya Fi Manzilil Wahyi, di lembah wahyu, ketika beliau pergi berziarah ke tanah suci, ketika beliau berziarah di makam Rasul, beliau mengatakan, saya tidak pernah merasakan ziarah di berbagai tokoh di dunia. Dia adalah seorang menteri di Mesir, pernah menjadi duta besar Mesir untuk dunia, pernah duduk menjadi wakil di PBB. Tapi beliau mengatakan, saya pernah ziarah ke semua tokoh di dunia, tapi tidak pernah tergetar hati saya ketika saya menziarahi makamnya. Tapi ketika saya berziarah di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ketika saya menyampaikan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, air mata saya tidak bisa ditahan. Itu kehebatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang kita peringati, junjungan kita, panutan kita. Nabi Muhammad adalah tokoh perubahan yang luar biasa, yang bisa mengubah masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat khair ummah. Masyarakat jahiliyah itu masyarakat yang tidak mengenal baik dan buruk. Masyarakat yang la ya'lamul ma'ruf wa la ya'lamul munkar. Tidak ngerti mana baik, mana yang munkar. Karena itu masyarakat jahiliyah itu hidupnya itu amburadul, tidak teratur, seenaknya, penuh dengan kerusakan, pelacuran, perjudian, dan akhlak-akhlak yang lain. Karena mereka tidak tahu mana baik, mana buruk. Masyarakat ini yang diubah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian menjadi masyarakat khair umat terbaik, yang oleh Allah dalam Al-Quran dikatakan kuntum khair ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat terbaik yang lahir untuk manusia. Berapa hebatnya perubahan dari jahiliyah menjadi khair ummah, dari umat yang tidak mengerti baik, tidak mengenal buruk, menjadi mengenal, tahu mana baik, mana yang buruk. Masyarakat yang ya'lamul ma'ruf wa ya'lamul munkar, tahu, dari tidak tahu menjadi tahu. Bukan hanya sampai di situ, tapi juga masyarakat yang yaf'alul ma'ruf wa yatrukul munkar, mengerjakan yang baik, meninggalkan yang munkar. Bahkan bukan hanya itu, tapi menjadi masyarakat yang ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, yang kemudian disebut yaitu memerintahkan kebaikan, mengembangkan kebaikan, menumbuhkan kebaikan, dan menghilangkan, menghancurkan, mengeliminasi kemungkaran-kemungkaran. Jadi tahapannya itu luar biasa. Tidak tahu menjadi tahu, mengerjakan yang baik, meninggalkan yang munkar, melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. 4 tahap langsung dilakukan perubahan oleh Rasulullah SAW. Yang luar biasanya perubahan itu dilakukan hanya dalam waktu 23 tahun. Jadi super kilat, cepat sekali. Dakwah yang dilakukan Rasulullah adalah dakwah yang impactnya luar biasa. Bahasa birokratnya namanya high impact. Impactnya tinggi sekali. 23 tahun berubah total dari jahiliyah menjadi khairul ummah. Ini saya kira perubahan yang luar biasa. Bukan seperti kita berpuluh-puluh tahun nggak berubah-ubah masyarakat. Saya pikir kiainya yang kurang pinter, kiainya yang bodoh, apa umatnya yang kebangetan. Jangan-jangan umatnya memang termasuk yang summun, bukmun, omyon, paham, memang udah nggak dengar, bisu, tuli, buta, mau nggak berubah. Oleh karena itu kita harus melakukan perubahan-perubahan yang high impact. Jangan low impact. Low impact itu pelan perubahannya. Bahkan ada yang non impact, artinya nggak berubah sama sekali, nggak ada berubah. Bahasa anunya jojong aja, nggak berubah. Ini saya kira ya. Rasul Nabi memang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan perubahan jahiliyah.
Jahiliyah itu kata para ulama selalu datang, hilang, pergi, datang, pergi, datang. Al-jahiliyatu adat kama kana. Jahiliyah itu selalu balik lagi, balik lagi. Kullama zaharatil jahiliyah arsalallahu nabiyyan wa rasulah. Kalau datang jahiliyah, Allah kirim nabi, kirim rasul. Jahiliyah datang, kirim Nabi Nuh. Jahiliyah datang, kirim Nabi Ibrahim. Datang lagi, kirim Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang jahiliyah datang lagi, nggak ada nabi, nggak ada rasul. Makanya banyak yang ngaku nabi. Ya, lama ini ada orang ngaku nabi, orang Depok. Nabi Depok. Dulu namanya Abdus Salam, ketua badminton. Bosen tapak. Habis dari tapak ngaku nabi. Namanya diganti. Bukan Abdus Salam lagi, Ahmad Musaddiq. Karena apa? Karena ingin melakukan apa yang kata Al-Quran, musaddiqan lima baina yadayhi. Jadi ingin mengoreksi, meluruskan, karena Islam katanya sudah ketinggalan zaman. Jadi diganti. Makanya dia bikin namanya Millah Abraham. Karena di dalam Al-Quran ada disebut anittabi' millata Ibrahim hanifah. Ini pintar sekali dia. Akhirnya dia bikin Millah Ibrahim untuk mengganti Islam. Begitu diselidik, ternyata agamanya itu ajarannya oplosan. Islamnya diambil, Kristennya diambil, Yahudinya diambil jadi agama baru, agama oplosan. Ini karena sudah nggak ada nabi, jadi pun tidak ada nabi. Tapi yang ada adalah ulama. Wasatakunu ulama, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris nabi. Tetapi sekarang banyak yang meninggal, ulama banyak yang meninggal. Karena itu penting adanya pondok pesantren. Ya, pondok pesantren itu penting. Kenapa? Jahiliyah datang, terus ulamanya akan terus. Karena Rasulullah mengatakan, Innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an min sudurin nas. Allah tidak mengangkat ilmu dari hati manusia. Enggak ada ulama kehilangan ilmunya. Walakin yantazi'uhu biqabdil ulama. Tapi Allah mengangkat ilmu dengan mengambil ulamanya. Kalau ulamanya meninggal, ilmunya dibawa tidak? Dibawa. Istrinya ditinggal. Enggak ada yang mau istri kiai. Ditinggal. Rumahnya tinggal, mobilnya, kebunnya, ilmunya dibawa. Nah, bagaimana kalau tidak ada penggantinya? Hatta idza lam yabqa alimun, kata Rasulullah, kalau sampai tidak tinggal seorang alim pun, kita khadan nas ru'usan juhala, orang akan mengangkat pemimpin yang bodoh-bodoh. Betul? Nanti pemimpinnya bodoh, nggak bisa ngaji. Idza su'ilu aftau bi ghairi ilmin, kalau ditanya memberi fatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan. Karena itu maka penting ulama, penting mendirikan pesantren untuk terus melakukan regenerasi ulama. Oleh karena itu Al-Maghfurlah pendiri pesantren ini mudah-mudahan diberikan pahala yang setimpal, yang terus berlanjut sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin.
Supaya pesantren ada isinya, maka masyarakat umat Islam kalau punya anak 3, 5, 7, 1 masuk pesantren. Betul atau tidak? Supaya nanti ada calon kiai. Yang ini dokter semua, insinyur semua. Yang kiai mana? Nah, harus ada 1 kirim ke pesantren. Tapi yang dikirim pesantren itu yang pinter. Supaya kalau jadi kiai pinter. Jangan yang paling bodoh. Nah, ini paling bodoh nih. Iya. Raportnya 5, 4. Kemudian taruh di pesantrennya ya. Jadi pesantren bagiannya bangsa yang bodoh-bodoh. Kalau jadi kiai bodoh. Padahal kiai itu harus mengubah masyarakat. Sebagai warasatul anbiya, melakukan perubahan dan perbaikan. Nah, kalau bodoh bagaimana? Betul atau tidak? Apalagi yang sudah nggak bisa diatur, nggak bisa diurus, nggak bisa dinasihatin. Nah, ini mau ditaruh pesantren aja. Artinya pesantren yang mestinya menjadi tempat i'dadul mutafaqqihin fiddin, menyiapkan para mutafaqqihin fiddin, akhirnya berubah jadi tempat bengkel anak-anak nakal. Repot dia itu, tidak bisa menghasilkan ulama. Nah, jadi saya minta nanti kirim anaknya yang paling pintar. Betul ya? Betul? Kirim pesantren, cari anak yang paling pintar supaya nanti jadi kiai pintar, kiai hebat. Inilah tugas daripada pesantren itu, i'dadul mutafaqqihina fiddin. Itu tugas utama pesantren. Tapi pesantren juga pada masa yang lalu bukan hanya i'dadul mutafaqqihina fiddin, tapi juga pesantren itu markaz li harakatil islah, pusat gerakan perbaikan, pusat perlawanan terhadap penjajah. Ini pesantren perannya. Oleh karena itu kiai harus juga memperhatikan umatnya. Jangan hanya mendidik santri saja, umat. Karena Rasulullah ketika mau meninggal, yang ditangisi oleh Allah, oleh Rasulullah bukan istrinya. Ketika mau wafat, beliau mengatakan, bukan azwaji istriku, auladi anakku. Tapi siapa yang disebut-sebut oleh Rasulullah? Umatku. Beliau menangisi umatnya, khawatir kalau nanti tidak ada yang ngurusi umatnya. Maka Rasulullah mengatakan ummati. Dan itu para ulama harus mengambil peran di dalam rangka memberdayakan umat, memperbaiki umat. Maka para pesantren pada masa yang lalu punya peran yang luar biasa. Sejarah menunjukkan bahwa Bapak Kabur ya.